mengikuti acara renungan malam hari ini. Sebelum kita memulai renungan, tentunya karena ini adalah mengenai firman Tuhan, marilah kita menundukkan kepala dengan berdoa di dalam hati kita masing-masing. Malam ini adalah seminar atau webinar terakhir untuk tahun ini, yaitu yang tidak terasa yang ke-86. Dengan ke-86 berarti sudah setahun lebih, karena waktu itu dimulai dari musim COVID dan sekarang kita akan mulai yang di akhir tahun ini yang ke-86. Ada satu kata-kata renungan, demikian bunyinya atau isi ceritanya. Mantan Perdana Menteri dari Inggris yang sangat terkenal bernama Winston Churchill. Dia pernah bercerita demikian. Pada suatu hari, saya naik taksi ke kantor BBC untuk sebuah wawancara. Ketika saya sampai di sana, saya meminta supir taksi untuk menunggu 40 menit. Tetapi ia meminta maaf dan mengatakan bahwa ia tidak bisa menunggu karena ia ingin pulang, karena ingin mendengarkan pidato dari Winston Churchill. Si Churchill bilang, saya sangat terpesona dan senang ada orang yang ingin mendengarkan pidato saya. Jadi dia berikan 20 pound sterling. Untuk saat itu, tips 20 pound sterling adalah sangat banyak. Jadi dia berikan itu, lalu si supir terima, tidak menceritakan dirinya siapa. Pada waktu si supir ini menerima uang begitu banyak, ia kaget dan ia mengatakan, saya siap menunggu berjam-jam sampai Anda kembali, Tuan. Persetan dengan Churchill. Ternyata prinsip bisa berubah karena uang. Nasionalisme bisa hilang karena uang. Keluarga dapat pecah karena uang. Orang dapat membunuh karena uang. Musuh bisa berubah jadi teman. Begitu juga teman bisa berubah menjadi musuh. Dan orang bisa diperbudak oleh uang. Paulus berkata dalam 1 Timotius 6 ayat 10, akar dari segala kejahatan itu adalah cinta uang. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ia mengingatkan bahwa banyak orang yang melakukan ini pada akhirnya mengingkari imannya dan jatuh ke dalam bermacam-macam penderitaan dan sengsara. Semoga kita semua dapat dijauhkan dari kecintaan kepada uang, khususnya hal perkara duniawi yang menjauhkan diri kita dari melayani Yesus. Kiranya Tuhan memberkati semua. Dan biar renungan ini dan acara webinar malam ini membawa kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Kita berdoa. Doa buka akan dilayangkan oleh Saudari Helen Tobing. Mari kita menundukkan kepala. Tuhan Bapa kami yang di sorga, pada malam hari ini Tuhan kami akan mengadakan Zoom yang terakhir untuk tahun 2023 ini. Kiranya Tuhan akan memimpin kami semua dan beberapa rekan kami yang belum bergabung, kiranya
mereka dapat bergabung dengan mudah. Tuhan kiranya memberikan jaringan yang baik agar acara ini dapat berlangsung lancar dan namamu yang dipermuliakan. Pembicara kami Dr. Roy David Sarumpait, Tuhan pimpin dalam menyampaikan renungannya agar yang dibawanya menjadi kemuliaan bagi nama. Terima kasih Tuhan mau mendengar doa ini. Kami persembahkan dalam nama Yesus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Amin. Salah satu anggota kita di grup ini bernama Donald Warren atau Dondon, yang dengan seizin Tuhan telah beristirahat pada 19 Februari 2022. Ia dulu saya kenal mengambil jurusan kependetaan di UNAI, tetapi ia lebih suka teater. Ia suka membuat puisi. Salah satu puisinya adalah "Jangan tertipu usia muda." Dia beristirahat, wafat karena suatu penyakit yang cukup lama dideritanya. Dalam kegalauan hatinya, Dondon selalu mau membantu di dalam pelayanan dari grup ini dengan memberikan talentanya dalam membaca puisi. Puji Tuhan, selama bergabung dengan WA Group How Are You Brother and Sister ini, Dondon telah merekam beberapa puisi yang begitu indah dan menyentuh hati pendengarnya. Mari kita mendengarkan salah satu karya dari Dondon mengenai usia muda yang akan diputarkan oleh host. Sebuah bahan renungan untuk menjalani kehidupan. Semoga bermanfaat. Aku tahu rezekiku tidak akan diambil oleh orang lain. Karena itu, hatiku selalu tenang. Aku tahu amal baikku tidak akan dikerjakan oleh orang lain. Karena itu, aku selalu sibuk berbuat kebaikan. Aku tahu Tuhan selalu melihatku. Karena itu, aku malu jika Tuhan melihatku sedang dalam keadaan berdosa. Dan aku sadar kematian itu sudah menungguku. Karena itulah aku selalu menambah bekal untuk hari pertemuanku dengan Tuhan di sorga. Sahabatku, jangan tertipu dengan usia muda. Karena syarat mati tidak harus tua. Jangan terpedaya oleh tubuh yang sehat. Karena syarat mati tak mesti sakit. Jangan terpedaya dengan harta kekayaan. Karena si kaya pun tak pernah menyiapkan peti mati untuk dirinya.
Mari terus berbuat baik, berniat baik, berkata-kata yang baik, menasehati yang baik, senang berbagi, dan senang menolong. Meskipun tak banyak orang yang mengenalimu atau menyukai nasihatmu, cukuplah Tuhan yang mengenalimu lebih daripada orang lain. Jangan pernah punya niatan memamerkan kebaikanmu kepada orang lain, karena kelak Tuhan tak akan mau engkau pameri dengan kebaikanmu. Jadilah seperti jantung yang tak terlihat, tetapi terus berdenyut setiap saat, hingga kita terus dapat hidup, beribadah, berkarya, dan menebar kebaikan bagi kehidupan di sekeliling kita. Sampai diberhentikan olehnya. Saudaraku, waktu yang kusesali adalah jika pagi sampai matahari terbenam, kebaikanku tak bertambah sedikit pun. Padahal aku tahu jika batas umurku selalu berkurang. Jangan pernah menunda keinginan untuk berbuat baik. Berbuat baiklah semata-mata demi Tuhan, maka engkau akan mendapatkan kasih kemurahan yang sempurna darinya. Amin. Amin. Demikianlah sebuah puisi yang mengingatkan kita untuk selalu berbuat baik dan lebih baik dari hari ke hari. Karena malam ini adalah acara terakhir untuk tahun ini, kita akan coba melihat kilas balik dari WA Group ini yang akan diputarkan. Kami persilahkan. Jadi Nopri tidak bisa hadir, maka saya akan bawakan kilas balik. Jadi bukan bentuk video, tapi bentuk bacaan ya. Jadi saya akan bacakan kilas balik dari grup How Are You Brother and Sister, di mana kita memulai semua ini 3 tahun yang lalu ya. Grup How Are You Brother and Sister terbentuk setelah tidak berjumpa selama kurang lebih 40 tahun. Teringat pada masa itu, di saat kami berkumpul, ada keinginan untuk melakukan pelayanan melalui dunia maya dari beberapa teman-teman yang ada. Sehingga terciptalah pelayanan melalui Zoom. Kami senang karena di WA Group ini anggotanya bervariasi, di mana teman-teman terdiri dari bermacam profesi, ada dokter, pendeta, penginjil, pengusaha, pekerja, dan banyak pensiunan yang syarat akan pengalaman. Sehingga saat kita sakit, dapat berkonsultasi dengan dokter. Kalau ada teman yang berkesusahan,
kita langsung bergerak untuk mengumpulkan dana bantuan. Sungguh sebuah hubungan pertemanan yang harmonis. Ada pepatah mengatakan tidak ada gading yang tak retak. Ternyata hal serupa juga terjadi di WA Group. Belum lama kegiatan berjalan, mulai muncul permasalahan. Sama seperti di organisasi gereja. Ternyata ada kuasa-kuasa kegelapan yang selalu tidak menyukai kegiatan pelayanan ini. Persoalan sepele seharusnya dapat diselesaikan, malah semakin membesar dan meruncing, sehingga kerjasama yang seharusnya terjalin dengan baik malah menjadi retak, dan ada juga yang terputus. Dalam kondisi demikian, grup How Are You Brother and Sister tetap berjalan dan berkembang dengan baik. Walau ada gesekan, tetapi dengan kerendahan hati, semua dapat berjalan dengan baik. Di Februari 2021, kami memulai program renungan Selasa malam, di mana pembicaraan dilakukan secara bergantian oleh teman-teman di grup, dan kami lakukan secara rutin. Yang tadinya kita melakukan Zoom secara tidak rutin, ya. Jadi setiap Selasa malam kami melakukan renungan dan juga melakukan pelayanan Islamologi. Jadi selama 3 tahun itu kami telah melakukan pertemuan melalui Zoom untuk renungan Selasa malam sebanyak 86 dan Islamologi melalui Persahabatan Umat Allah sebanyak 61 pertemuan. Jadi sudah 147. Jadi luar biasa, selama 3 tahun, 4 pertemuan setiap bulan berturut-turut, ya, puji Tuhan, kita dapat lakukan. Tidak ketinggalan juga, kami lakukan pelayanan Zoom untuk para senior citizen dengan tema Senior Citizen Meet and Greet, di mana para senior, alumni UNAI, Rumah Sakit Advent, Labat, Gaduh Bangkong, Cimindi dapat bertemu dan bernostalgia. Sayangnya program ini hanya 2 kali kami lakukan, ya, karena kesulitan dokumentasi. Semoga di tahun-tahun depan kami dapat melakukannya kembali, karena itu adalah hiburan bagi para senior dan tempat bagi mereka untuk berjumpa, mengenang masa lalu. Akhir Juni 2021, saat COVID melonjak pesat, banyak teman-teman yang terkena COVID. Kami membentuk kelompok doa, jaringan doa sahabat setiap Senin pagi, khusus teman-teman di How Are You Brother and Sister, untuk mendoakan semua kesusahan yang kami hadapi. Hingga sekarang kelompok doa yang kecil ini masih terus berjalan setiap Senin pagi. Jumlahnya tidak banyak, hanya 6, paling banyak 10 orang. Tapi puji Tuhan, acara ini terus berjalan tanpa ada hentinya setiap Senin pagi. Untuk mendukung pelayanan renungan Selasa malam dan Islamologi, pada tanggal 30 Agustus 2021, kami membentuk WA Group Renungan Selasa Malam dan Islamologi. Grup ini dimaksud untuk menampung pertanyaan-pertanyaan terkait Islamologi agar dapat terakomodasi lebih lanjut, menjadi wadah untuk belajar lebih dalam lagi. Hingga saat ini anggotanya berjumlah 183 pada tahun 2022, sekarang sudah menjadi 212.
mayoritas dari Advent, ada beberapa non-Advent dan Muslim. Karena penuh dinamika dan diskusi yang berkepanjangan, maka kami sediakan juga WA Group khusus untuk berdiskusi. Kami juga mengalami kedukaan selama kegiatan ini, di mana teman kami, Donald Warren atau Dondon, telah sakit dan kembali kepada Tuhan pada tanggal 19 Februari 2022, dan Gibson Hutapea pada tanggal 6 November 2022. Demikianlah kilas balik kegiatan WA Group How Are You Brother and Sister. Semoga kegiatan ini dapat terus berjalan dengan baik, dan kita dapat terus membantu pelayanan bahu-membahu, menyampaikan Injil kebenaran di dalam kehidupan kita yang masih tersisa ini. Demikian kami sampaikan, Tuhan memberkati kita. Terima kasih. Amin. Puji Tuhan bahwa memang tidak ada pekerjaan Tuhan yang tidak ada rintangan. Biarlah kita terus berhubungan dengan baik satu dengan yang lain, dan sisipkan dalam doa agar pelayanan ini menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Tiba saatnya bagi kita untuk meluangkan hati kita, mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Dr. David Sarumpait. Puji Tuhan, di dalam kesibukannya, beliau menyempatkan diri untuk menyampaikan firman Tuhan malam ini. Kami persilahkan Dr. Roy David Sarumpait. Lagu heula, Cok. Baik, sudah. Selamat malam kepada semua. Terima kasih kepada saya harus panggil Uda ini, Uda Humala Sitompul, juga Bro Tigor Pangabean yang meminta saya untuk menyampaikan, saya mendapat kehormatan untuk menyampaikan renungan di akhir tahun. Padahal sebetulnya ada banyak yang bisa di sini, seperti Bro Ucok Pangabean, kemudian Helen Tobing, ya Pak Edward Simanjuntak dan yang lain. Saya yakin sebetulnya bisa, tapi oleh karena sahabat saya Bro Tigor ini meminta, saya susah untuk menolak. Kenapa? Karena Bro Tigor adalah sahabat saya di SMA yang sama-sama sering untuk berdiskusi, dan akhirnya saya boleh menyampaikan satu topik yang ingin saya bagikan pada malam hari ini. Mohon maaf bila mana dalam penyampaian mungkin ada yang tidak berkenan, tetapi saya ingin bagikan apa yang juga saya pelajari dalam kehidupan di muka bumi ini. Izinkan saya untuk share screen. Oke. Sudah bisa dilihat ya? Ya, Dok, jelas. Ya, sudah. Oke, baik. Judul yang ingin saya bagikan adalah bekerja berkat Tuhan bagi manusia. Sering orang menganggap bahwa apakah bekerja itu sesuatu yang memang Tuhan rancang? Kalau memang Tuhan rancang, kenapa Tuhan rancang bagi manusia? Dan apakah memang bermanfaat bagi manusia? Karena ada orang yang katakan, saya sudah selesai untuk bekerja, terutama umur-umur kita sekarang di atas 60, kebanyakan di antara kita, atau menjelang 60, kita katakan sudah usia pensiun. Tapi ternyata setelah saya coba pelajari, ternyata tidak. Kita harus melakukan pekerjaan kita. Bentuk apapun itu, oleh karena Tuhan sudah menentukan kita harus melakukan satu proses pekerjaan. Yang pertama kita coba lihat,
Apa yang dimaksud dengan bekerja? Bekerja menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah melakukan suatu pekerjaan atau perbuatan. Kalau kerja itu adalah kegiatan melakukan sesuatu atau yang dilakukan diperbuat. Sedangkan pekerjaan adalah sesuatu yang dilakukan yang dijadikan pokok penghidupan atau untuk mendapat nafkah. Sedangkan profesi merupakan bidang pekerjaan yang membutuhkan keahlian. Pekerjaan tidak memerlukan keahlian atau keterampilan khusus untuk bisa memulai. Jadi, bekerja adalah melakukan sesuatu tugas atau tanggung jawab atau perbuatan yang tidak memerlukan keahlian atau keterampilan khusus untuk bisa memulai. Dengan perkataan lain, setiap manusia bisa melakukan satu pekerjaan, bisa bekerja. Nah, sekarang kita lihat. Kita awali dengan bekerja di dalam 10 hukum yang Tuhan Allah berikan. Dalam Keluaran 20 ayat 8-11, saya pikir kita semua tahu dengan jelas ini, mengingat hal ini. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allah. Dan seterusnya. Kita tahu hal ini. Nah, kita lihat di sini, Tuhan memerintahkan untuk berhenti dari bekerja pada hari Sabat. Berarti dengan perkataan lain, Tuhan juga memerintahkan kita untuk bekerja. Tidak ada manusia yang tidak diperintahkan Tuhan untuk bekerja. Karena kalau tidak bekerja berarti kalimat ini bukanlah begitu. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allah. Mungkin kita tidak akan mendapatkan 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Tetapi Tuhan ada maksud menyatakan bahwa kita bekerja dan melakukan segala pekerjaan selama 6 hari, barulah pada hari yang ketujuh kita beristirahat. Nah, kita tahu bahwa Yesus adalah teladan kita di dalam melakukan pekerjaan. Kita bisa baca itu sebetulnya di dalam bagaimana kehidupan Kristus, baik di dalam Alkitab, yang lebih dijelaskan lagi di dalam tulisan yang diilhamkan atau tulisan Roh Nubuat. Nah, Yesus berkata dalam Yohanes 5 ayat 17, tetapi ia atau Yesus berkata kepada mereka, kepada muridnya, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Yesus bekerja. Kenapa? Karena dia tahu Bapaknya bekerja. Maka dia pun memerintahkan kepada murid-murid untuk terus bekerja. Dalam Yohanes 9 ayat 4 dikatakan, kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Nah, sekarang bagi kita, ini semua adalah siang. Malam itu adalah bila mana kita tidak bisa lagi melakukan pekerjaan seperti rekan kita Dondon tadi yang menyampaikan satu puisi yang menggugah. Kita harus melakukan pekerjaan Tuhan yang telah mengutus Kristus selama masih ada siang. Nah, bagaimana yang dilakukan oleh Yesus Kristus dalam membina keluarga sehat halaman 360 dikatakan, biarlah mereka memandang kepada Tuhan sebagai pola untuk mana mereka harus dibentuk. Ambisi kudus yang Yesus nyatakan dalam hidupnya harus mereka hargai. Apa itu? Suatu ambisi untuk menjadikan dunia ini lebih baik. Karena mereka berdiam di sini. Inilah pekerjaan untuk mana mereka dipakai. Pekerjaan kita apa? Menjadikan dunia tempat kita hidup ini lebih baik. Apakah pekerjaan kita itu pekerjaan sehari-hari di rumah kita? Atau pekerjaan kita di luar rumah? Maupun pekerjaan kita di dalam gereja? Atau bidang kerohanian? Kalau yang kita lakukan itu adalah bukan menjadikan lebih baik, itu bukanlah tugas yang Tuhan ingin untuk kita lakukan. Dan Tuhan panggil kita untuk bekerja. Kita boleh koreksi diri kita sendiri. Tetapi Yesus memberikan teladan. Ambisinya adalah melakukan pekerjaan yang menjadikan dunia ini lebih baik. Kenapa? Karena kita diam di sini. Nah, sekarang kita lihat. Ternyata bekerja itu adalah bagian dari rencana Allah untuk memulihkan manusia dan menjadi berkat. Jadi kalau tadi
Saya kembali sedikit. Untuk menjadikan dunia ini lebih baik, berarti menjadi berkat. Tetapi selain kita membuat sesuatu bagi masyarakat di mana kita berada, bagi lingkungan di mana kita berada, ternyata itu juga bermanfaat bagi diri kita. Kenapa? Untuk memulihkan manusia. Nah, kita lihat sekarang dalam membina pendidikan sejati halaman 200 dikatakan, dengan demikian bekerja menjadi bagian dari rencana Allah yang besar untuk memulihkan kita dari kejatuhan ke dalam dosa. Wow, apakah memang begitu? Ini adalah rencana Allah untuk memulihkan kita dari dosa kita, dari kejatuhan kita ke dalam dosa yang diawali oleh Hawa beserta dengan Adam. Coba kita perhatikan apa maksudnya. Yang kita lihat di sini dalam membina pendidikan sejati halaman 199 dikatakan, pada waktu penciptaan dunia, bekerja telah ditetapkan sebagai satu berkat. Kenapa? Karena bekerja dimaksudkan untuk pengembangan dari kehidupan manusia, kehidupan Adam dan Hawa. Dimaksudkan untuk terjadinya kekuasaan dan kebahagiaan. Jadi bekerja mengatur hewan itu adalah satu proses kuasa. Tetapi juga di situ ada kebahagiaan karena kita melihat setelah melakukan pekerjaan ada hasil yang baik, yang memuaskan kita, dan itu akan mendatangkan kebahagiaan bagi kita. Selain itu dikatakan juga dalam halaman yang sama, perubahan keadaan dunia melalui kutuk dosa telah membawa perubahan dalam hal bekerja. Dan walaupun sekarang disertai dengan kekhawatiran, kelelahan, dan rasa sakit, namun bekerja masih tetap merupakan sumber kebahagiaan dan pengembangan. Dan bekerja adalah perlindungan terhadap pencobaan. Dalam kutipan yang lain dikatakan bagi orang yang malas, yang tidak melakukan pekerjaan, maka akan banyak dosa yang telah akan dilakukan. Jadi sebaliknya, kalau kita melakukan pekerjaan dan kita tidak bermalas-malas, ini adalah perlindungan terhadap pencobaan. Dan ini akan menjadi sumber kebahagiaan. Saya yakin dan percaya kita semua yang sudah melakukan banyak pekerjaan. Bila mana kita telah melakukan pekerjaan dan hasilnya sesuatu yang sesuai dengan rancangan dari yang tempat kita bekerja, kantor, ataupun tempat di mana kita melakukan aktivitas, maka itu akan menimbulkan satu perasaan puas, perasaan bahagia. Sampai di tengah-tengah dunia yang dikuasai atau dilingkupi oleh dosa, bekerja masih tetap merupakan sumber kebahagiaan. Di mana yang penting di sini adalah disiplin. Disiplinnya mencegah pemanjaan diri sendiri, meningkatkan kerajinan, kemurnian, dan keteguhan. Di halaman yang berbeda dikatakan, mereka maksudnya adalah orang-orang yang bekerja, orang-orang muda, harus diajar bahwa disiplin pekerjaan yang sistematis, yang diatur dengan baik sangat perlu. Bukan hanya sebagai perlindungan terhadap gejolak kehidupan, tetapi juga sebagai suatu pertolongan terhadap segala bentuk perkembangan. Jadi bekerja ini perlu untuk disiplin. Kenapa? Karena tidak akan terjadi satu proses pemanjaan. Ini akan membuat rajin, murni, teguh, sehingga terjadilah perkembangan pribadi seseorang, perkembangan tabiat atau karakter. Apalagi pekerjaan haruslah mempunyai tujuan tertentu dan harus sungguh-sungguh. Apa tujuan kita? Tujuan kita dalam bekerja mungkin mencari nafkah. Mungkin bila mana kita berbuat kebaikan adalah karena kita mau untuk orang mendapatkan hal-hal yang indah dalam kehidupannya. Dan harus sungguh-sungguh, jangan setengah-setengah. Dikatakan lebih lanjut, cita-cita kerja dengan cara sebaik-baiknya. Itu adalah cita-cita kita. Itu akan menciptakan cinta pada pekerjaan. Kalau kita mau berupaya untuk melakukan dengan cara yang sebaik-baiknya, Ada gangguan koneksi ya, guys. Ngeheng kayaknya ya. sesempurna mungkin. Oke.
yang otak dan tangan manusia bisa buat. Ini adalah sesuatu yang mungkin kita harus pahami, bahwa kita sering tidak melakukannya dengan baik. Tetapi ada satu hal yang penting untuk kita pahami. Sementara masih ada kesempatan dalam kehidupan kita, pekerjaan pelayanan yang Tuhan pilihkan untuk kita, apakah di gereja, apakah di lingkungan kita, kita harus melakukan pekerjaan itu sesempurna mungkin, yang otak kita dan tangan kita bisa lakukan. Nah, bekerja untuk Tuhan itu adalah salah satunya dalam pekerjaan pelayanan. Bahwa tujuan hidup yang sebenarnya bukan memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya bagi mereka sendiri, melainkan untuk menghormati Khalik dalam melakukan bagian mereka dalam pekerjaan di dunia ini, dan meminjamkan tangan pertolongan kepada orang-orang yang lebih lemah dan lebih bodoh. Kita tahu cerita dari Mother Teresa. Dia melakukan hal-hal yang tidak pernah dibayangkan oleh manusia lainnya. Menolong orang-orang yang susah, menolong orang-orang yang sakit di satu negara di India. Kenapa? Karena dia mau untuk menghormati Khalik pencipta yang menciptakan Mother Teresa dan semua manusia. Dan dia mau untuk memberikan pertolongan kepada yang lemah dan yang bodoh. Itu adalah satu cara untuk menghormati pencipta kita. Kalau kita melakukan hal ini, kita sedang melakukan hal yang diinginkan oleh Tuhan. Apalagi dikatakan dalam Membina Keluarga Sehat, halaman 357. Setiap umat Allah dipanggil menjadi pelayan. Kita dipanggil untuk melayani Allah dan sesama manusia. Kalau kita lihat di sini ada gambar yang melambangkan atau mencoba untuk menceritakan tentang orang Samaria yang baik hati. Setiap umat Allah dipanggil menjadi pelayan. Melayani Allah dan sesama manusia. Dalam Galatia 5:13 dikatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan, mohon maaf, tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi kita dipanggil untuk menjadi pelayan. Dalam bekerja, mungkin kita sudah tidak lagi bekerja, sebagian dari antara kita bekerja secara yang disebut dengan pekerjaan profesional atau pekerjaan sehari-hari. Tetapi pekerjaan kita melayani Allah dan sesama manusia yang didasari oleh kasih, itu tidak bisa berhenti. Itu akan terus berjalan. Sekarang menjadi pertanyaan, apa yang bisa mendorong kita untuk menjadi pelayan yang terbaik? Apa yang boleh kita dapatkan dalam kehidupan kita, yang boleh kita kembangkan, sehingga kita terdorong untuk menjadi seorang pelayan yang terbaik? Dalam Membina Keluarga Sehat, halaman 496, dikatakan begini, setiap orang yang menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi akan merindukan satu kesempatan melayani Allah. Jadi kita menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi. Mungkin kita katakan kita sudah terima Yesus sebagai juru selamat pribadi. Tetapi ini adalah landasan pertama kalau kita sudah terima Yesus. Sehingga di sini kita akan lihat, bila mana kita memikirkan apa yang dilakukan surga bagi kita, kita sudah berdosa, kita sudah jatuh, kita tidak mengikut Kristus, maka kita akan tergugah dengan kasih yang tidak terbatas. Yesus sudah mati. Yesus sudah berkorban untuk kita semua. Sehingga kita akan muncul rasa syukur yang terpuji. Dan kalau kita sudah bersyukur, maka kita akan berterima kasih dengan mengabdikan semua kesanggupan kita dalam pekerjaan Allah. Tidak setengah-setengah. Yang berikut dikatakan, pekerja Allah yang sejati akan melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya, karena dengan demikian ia memuliakan Tuhan. Kalau kita melakukan yang terbaik, kita sedang memuliakan Tuhan.
Dan kita sedang menghargai tuntutan Allah untuk kita memberikan pelayanan yang penuh dengan kasih. Dia akan melakukan semua tugas seperti kepada Allah. Apapun yang kita kerjakan, kita bekerja seolah-olah untuk Tuhan. Dan kerinduan satu-satunya adalah Tuhan dapat menerima penghormatan dan pelayanan yang sempurna. Saya boleh rangkumkan dalam proses keinginan menjadi seorang pelayan terbaik ini. Di sini, didorong oleh menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi. Didorong oleh kasih yang tidak terbatas dari Allah itu menggugah hati kita. Didorong oleh rasa syukur, terima kasih. Didorong oleh keinginan memuliakan Allah, menghargai tuntunan Allah, dan melakukan semuanya seperti kepada Allah. Yang kita lakukan di dunia ini, karena kita tidak bisa melakukan untuk Tuhan, kecuali kita melakukan kepada orang. Dan kita berharap Tuhan menerima pelayanan kita yang sesempurna yang kita bisa lakukan. Sekarang, dikatakan di sini, kalau engkau mau menjadi pengikutnya, engkau harus memupuk rasa haru dan simpati terhadap janda, yatim piatu, orang sakit yang sekarang selalu membutuhkan pertolongan. Kita harus melakukan pengorbanan diri. Satu kehidupan pengorbanan diri. Kalau tidak ada pengorbanan diri, berarti bukan ada kasih. Kita harus menganggap setiap tugas betapapun hinanya sebagai sesuatu yang kudus, karena itu adalah bagian dari pekerjaan Allah. Dan sementara masih berada di hari-hari yang paling gelap, bila keadaan tampak sangat menakutkan, berimanlah kepada Allah. Kita harus melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya, dengan cermat dan dengan tekun. Takluklah kecenderungan mencari pekerjaan yang enteng. Sering kita sebagai umat Tuhan cari pekerjaan yang enteng. Tetapi kita perlu untuk melakukannya dengan baik, dengan integritas, dengan kerajinan, dan dengan setia. Sekarang, mengapa pelayanan itu penting? Mengapa bekerja itu penting? Mengapa pelayanan yang kita lakukan kepada Tuhan melalui melayani sesama manusia, apakah di rumah, apakah di tempat kerja kita, kalau kita masih melakukan pekerjaan, apakah di gereja, atau di mana saja di lingkungan kita. Mengapa pelayanan itu penting? Ternyata ini dia, dalam Testimoni Jilid 6, halaman 261. Selagi dunia memerlukan rasa simpati, selagi memerlukan doa dan pertolongan dari umat Allah, sementara perlu melihat Kristus dihidupkan para pengikutnya, dalam hal yang sama, umat Allah membutuhkan kesempatan untuk menarik rasa simpati mereka, melengkapi doa mereka, dan mengembangkan di dalam diri mereka suatu tabiat ilahi yang menjadi teladan. Pada awalnya saya juga berpikir bahwa ngapain untuk menolong orang, ngapain untuk melakukan repot-repot, memperhatikan kebutuhan orang dan kita memberikannya. Ternyata Tuhan membutuhkan, Tuhan memberikan kepada kita yang kita butuhkan, yaitu kesempatan untuk mengembangkan rasa simpati kita, sehingga melengkapi doa kita, dan mengembangkan dalam diri kita satu tabiat ilahi. Kita ingat dalam Yesaya pasal 58, ibadah yang sejati bukanlah berpuasa, bukanlah tidur berlapik tikar, kemudian ada debu, bukan. Tapi ibadah yang sejati adalah memperhatikan orang-orang yang berkekurangan, janda, yatim piatu. Kita boleh buka lagi nanti Yesaya pasal 58. Dan apa lebih lanjut dikatakan? Untuk menyediakan kesempatan ini supaya kita bisa berkembang tabiat kita, maka Allah menempatkan orang miskin, yang malang, yang sakit, dan yang menderita di antara kita. Mungkin kita pikir, kenapa kita berada di tempat di mana banyak orang yang susah, banyak orang yang sakit, banyak orang yang menderita. Ternyata Tuhan siapkan itu menjadi kesempatan bagi kita. Mereka adalah warisan Kristus bagi jemaatnya. Dan mereka harus dipelihara sebagaimana Dia memelihara mereka. Dalam hal ini, Allah memisahkan kotoran dan memurnikan emas itu. Memberikan kepada kita kesopanan hati dan tabiat yang kita perlukan. Emas yang ada di dalam hati dan pikiran kita dimurnikan dengan kita menolong orang yang miskin, orang yang malang, orang yang sakit, orang yang menderita. Cara Tuhan untuk mengembangkan
tabiat kita. Mari kita memperhatikannya. Mari kita melakukannya. Tulisan Roh Nubuat yang menyatakan, tulisan yang diilhamkan mengatakan hal itu. Dan manfaat dari pelayanan yang terbaik, apa yang kita lakukan? Untuk diri kita pribadi, meningkatkan kemampuan mental kita, meningkatkan kekuatan fisik kita, menjadi tenaga profesional yang handal, menjadi sukses dalam pekerjaan, bertumbuh secara rohani, terbentuk tabiat ilahi, satu jubah putih, dan siap menjadi penghuni surga. Kalau kita sudah memiliki tabiat ilahi, tabiat Allah, itulah jubah putih yang memampukan kita, mempersiapkan kita, membuat kita boleh masuk ke dalam kerajaan surga. Menjadi pelayan Tuhan selama kita hidup, itu harus kita lakukan. Jangan berpikir sudah cukup, nanti sebentar lagi saya akan meninggal. Tidak. Jangan pernah berpikir sudah cukup belajar. Pendidikanmu haruslah berlangsung terus selama hidupmu. Setiap hari belajar dan mengamalkan apa yang sudah diperoleh. Jadi, kalau ada orang katakan, saya sudah cukup untuk bekerja, no. Tulisannya diilhamkan katakan berlangsung terus selama hidup kita. Dan doa kita seharusnya, Tuhan tolonglah saya melakukan yang terbaik. Ajarlah saya melakukan pekerjaan yang lebih baik. Berilah saya kekuatan dan kegembiraan. Tolonglah agar saya melakukan pekerjaan yang penuh kasih. Itu harus doa kita. Jangan pernah berhenti. Ada satu kutipan juga katakan, patah semangat dalam pekerjaan Tuhan adalah dosa dan tidak pantas. Dalam membina keluarga sehat halaman 446. Kalau kita tahu kita sedang berada di tengah-tengah situasi di mana Tuhan menyiapkan kita untuk memiliki tabiat surga, mari kita lakukan pekerjaan kita, menolong sesama kita, melakukan yang terbaik, apakah di lingkungan kita, apakah di gereja, atau di rumah. Kita harus melakukannya dengan baik. Dikatakan lebih lanjut, setiap orang yang menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi akan merindukan satu kesempatan untuk melayani Allah. Setiap orang yang menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi akan merindukan satu kesempatan untuk melayani Allah. Kalau kita sudah mengerti bahwa dalam kehidupan kita menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi, maka kita harus memberikan bagi Tuhan. Dalam 2 Korintus 5 ayat 15 dikatakan, dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Pesan untuk tahun baru 2024 yang saya ingin bagikan kepada kita sebagai bagian terakhir dari renungan pada malam hari ini. Marilah kita semua bercita-cita menjadi pelayan Tuhan yang terbaik di tahun 2024. Dengan berdoa, memohon pertolongan Tuhan melalui Roh Kudus-Nya, agar terbentuk rasa simpati dan pengorbanan diri dalam pelayanan kepada orang yang membutuhkan, sehingga dihasilkan pekerjaan terbaik sepanjang umur kita, mengikuti jejak kaki Yesus, dan akhirnya menghasilkan tabiat yang sesuai untuk kehidupan kekal dalam kerajaan Allah. Tuhan kiranya menolong kita. Amin. 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 Puji Tuhan. Baik, sebelum respons, kita akan menyampaikan beberapa tanggapan dan kami harap Dr. David Sarumpait masih boleh menunggu bila ada yang mau bertanya atau memberikan tanggapannya. Tetapi sebelumnya mari kita dengarkan sebuah lagu pujian yang akan disampaikan oleh Tambunan Brothers Quartet dengan judul Bila Kita Perlu Dengan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau ada satu kebutuhan kita yang pertama dan terutama di dalam hidup kita adalah untuk selalu datang kapan saja, di mana saja kepada Tuhan, membawa segala beban pergumulan kita
maka Tuhan yang akan menolong kita. Apapun tantangan pergumulan kita, niscaya Tuhan akan berikan jalan yang terbaik. Sebuah lagu yang pertama, lagu pujian yang kami akan menyanyikan adalah bila kita datang dan memerlukan Tuhan. Bila kita perlu dengan Tuhan, aku perlu ya sekarang. Oh, aku perlu ya sekarang. Kita perlu ya sekarang. Oh, kita perlu datang pada Tuhan. Datang sekarang. Kita perlu Tuhan tiap waktu. Bila surya bersinar, bila kita perlu dengan Tuhan, aku perlu ya sekarang. Oh, aku perlu ya sekarang. Kita perlu ya sekarang. Oh, kita perlu datang pada Tuhan. Datang sekarang. Kita perlu Tuhan tiap waktu. Perlu waktu susah, perlu waktu susah, perlu waktu duka, perlu waktu duka, perlu waktu duka, perlu waktu duka, perlu waktu senang, perlu waktu senang, perlu waktu senang bila surya bersinar, bila kita perlu dengan Tuhan. Aku perlu ya sekarang. Oh, aku perlu ya sekarang. Kita perlu ya sekarang. Oh, kita perlu datang pada Tuhan. Tuhanku datang sekarang. Kita perlu Tuhan tiap waktu. Datang waktu pagi, datang waktu malam, datang tiap waktu. Amin. Tibalah waktunya bila kita memberikan respons kepada apa yang disampaikan oleh Dr. David Sarumpait. Kami persilahkan bila ada yang membuat respons atau bertanya. Sebetulnya nanti saya nggak akan bertanya nih, kalau nggak ada respons saya akan bertanya. Mungkin Silakan. terima kasih. Feedback suaranya. Bisa. Terima kasih Brother David sudah bisa hadir untuk memberikan renungan untuk akhir tahun ini, penutupan renungan Selasa malam 2024 ya. Saya sendiri merasakan bahwa memang kita harus bekerja ya. Di saat pensiun ternyata bukannya santai, justru di situ kesempatan kita untuk melayani. Kita punya waktu, punya uang, dan banyak kesempatan. Hanya kadang-kadang uang kita hilang, rencana berantakan.
Jadi kadang-kadang rencana pensiun yang kita sudah rencanakan rupanya tidak sejalan dengan kehendak Tuhan. Kadang-kadang Tuhan kasih masalah kepada kita agar kita semakin lebih dekat kepada Tuhan. Jadi saya sendiri pensiun ini rencananya buka rumah makan ya, dan arah ke sana udah semakin baik. Di GoFood udah pernah mencapai 4,7 atau 4,8. 4,7 lah, itu udah sangat hebat kalau 4,7 di GoFood ya. Tapi tiba-tiba COVID datang ya. Kemudian setelah COVID selesai, investasi saya berantakan juga karena abang saya meninggal. Jadi uang nggak bisa ketarik jadinya karena dipegang oleh teman abang saya. Dan legalitas sangat lemah. Jadi tidak ada jalan lain, ya akhirnya lebih banyak mendekatkan diri kepada Tuhan. Lebih banyak berdoa. Mau buka restoran nggak fokus. Modal pas-pasan ya. Dan akhirnya kita lebih fokus kepada pelayanan. Jadi saya melihat bahwa musibah itu datang sebenarnya ada rencana Tuhan. Kita bekerja sesuai rencana kita ya. Tetapi ternyata Tuhan punya rencana yang lain. Jadi saya melihat juga di WA Group ini makin ke sini jumlahnya makin sedikit. Jadi Zoom ini pada hari ini hanya 20 ya. Ini kayak kami memulai di awal. Jadi seperti dilahirkan kembali. Tapi ini tidak membuat kita lemah, tapi menjadi tantangan bagaimana ke depannya kita bisa membuat teman-teman semakin banyak yang hadir. Dan memang kalau saya perhatikan di acara-acara Zoom yang berhubungan dengan renungan jumlahnya sedikit. Tapi kalau berbau Islamologi yang topiknya menimbulkan perdebatan atau kehebohan, jumlahnya akan banyak. Jadi kita coba ke depannya tidak heboh, tapi semakin banyak yang datang ya. Jadi saya bersyukur apa yang disampaikan oleh David mengenai bekerja untuk melayani dengan kerendahan hati untuk menjadi tabiat Yesus ya. Jadi tanpa kerendahan hati, Yesus aja nggak akan turun ke bumi. Jadi kuncinya adalah kerendahan hati. Jadi kita semua semoga dapat bekerja dengan kerendahan hati, bukan untuk meninggikan diri, tapi untuk meninggikan nama Allah semata. Terima kasih, Bro David. Baik, terima kasih. Mungkin nanti Bro David akan kasih closing statement setelah beberapa respons. Dan sekarang saya justru dengan renungan malam ini jadi saya bergumul, dokter. Bergumulnya begini, kita harus berbuat baik ke sekeliling kita. Dari hari ke hari. Tetapi pengalaman saya pribadi keluarga ini, kalau kita berbuat baik dengan tujuan berbuat baik, suka dimanfaatkan oleh orang lain. Dan itu kami sedang alami sampai sekarang. Jadi ada tetangga kami, dia bilang saya mau gadaikan motor. Tapi susah. Saya kasihkan BPKB-nya, pegadaian bilang perlu motornya. Lalu saya tanya, kalau kamu gadai motor gimana sih? Oh iya, 10% dalam sebulan. Kamu perlunya berapa lama? Ya paling lama 2 minggu lah, paling lama sebulan. Oke lah,
Saya tolonglah, itu 2 juta rupiah. Ini saya pakai daripada kamu kepegadaian. Gimana BPKB-nya? Ya, saya juga buat apa, pegang aja. Jadi saya tidak pegang BPKB-nya, lalu dia pakailah yang 2 juta itu yang setengah bulan atau 1 bulan, kenyataannya setahun lebih. Dan balik, kita yang jadi ngemis kayak Tigor. Mana? Yang tadinya biasanya, dok, kalau yang ngasih pinjam itu belakangan jadi ngemis. Jadi pengemisnya itu kita. Kita tanya-tanya, mana? Oh nanti, kurang ini dan sebagainya. Baru selesai berapa lama, dengan 0 lalu dia tenang-tenang, selesailah. Minjem lagi. Terus saya bilang, loh, yang kemarin aja nggak beres, janjimu bagaimana sama saya? Oke, mana nomor rekeningmu? Nanti saya transfer. Saya punya janji. Belum ditransfer, datang lagi. Opung, dia panggil saya Opung. Boleh bantu saya nggak? Istri saya guru. Mau bikin report, e-report. Kebetulan Stin ini guru, jadi saya mengerti bagaimana perlunya laptop kalau mau isi nilai. Jadi rupanya laptopnya digadai. Dia perlu tebus untuk nilai. Ya, saya kasih lagi. Tetangganya sebelah datang ke rumah, Pak Opung, banyak saya panggil Opung. Saya ada orderan bikin rempeyek. Boleh pinjam nggak? Besok dibayar. Boleh. Karena udah pernah dia lama, saya bilang, ingat ya, jangan sampai ditagih ya. Iya Opung, benar ya? Benar. Saya kasih. Besoknya nggak ada. Karena saya pergi terus. Berikutnya ketemu di jalan, gimana? Habis kemarin Opung nggak ada sih, jadi dia uangnya kepake. Sampai hari ini mengambang. Jadi kadang-kadang kita berpikir, lalu saya sama Stin ini udah pikir, nyiapin uang kecil, kalau ada pengamen, atau orang minta apa saja, kita coba kasih, walaupun hanya sedikit. Jadi ada satu pengamen yang tidak pernah kami tolak. Entah 1.000, entah 500, pokoknya tidak pernah kami tolak, ada pengamen. Satu kali, Stin ini, karena saya tidur, Stin kasih 500 perak. Dibuang uangnya sama si pengamen ini. Terus saya, kenapa dibuang uangnya? Oke, saya tunggu. Kemarin datang lagi, saya kasih 1.000 perak. Kenapa sih kalau kasih 500 dibuang? Saya kira dia menyangkal, dia nggak menyangkal. Emang 500 mendapat apaan? Loh, namanya juga orang ngasih. Terus dia jawabnya, ngamen juga capek-capek. Jadi kita berpikir kadang-kadang kita jadi dimanfaatkan kalau kita memang mau berbuat baik, tapi kita harus berbuat baik. Nah inilah pergumulan kami, dok. Jujur saja, sampai hari ini ada yang pura-pura nggak kenal lagi, pura-pura lupa. Ada yang kerja di rumah sebentar lalu pinjam lagi Pak. Ya yang dulu aja belum selesai. Kalau gitu berhenti aja. Dibayar enggak, berhenti iya. Bagaimana ini pergumulan kita? Yang sesuai pelajaran ini bahwa kita harus bersimpati, kita harus berbuat baik, tetapi bagaimana berhikmat, mana yang berbuat baik, mana dimanfaatkan kebaikannya untuk kepentingan pribadi. Nanti mungkin dokter boleh share jawabannya, bila ada satu lagi yang mau kasih respon sebelum dokter share jawabannya dan closing statement. Ada, silakan. Mungkin ada juga pengalaman yang saya alami, saya rasa ada yang mengalami. Masih ada yang mau respons dengan renungan malam ini yang menggugah kita, menggugah para pensiunan ini, dok. Bikin apa ini? Jadi karena belum ada, saya tambah aja. Jadi Stin ini udah pensiun, tapi dia dipanggil lagi karena guru bahasa Sunda tidak ada. Jadi saya bilang sama dia, kerja lagi aja kalau memang mau kerja, kalau senang. Dia senang kerja. Dan saya senang kalau mau akhir tahun begini. Karena di rumah banyak koreksian, banyak bikin nilai, banyak bikin soal ujian. Jadi ada pekerjaan saya sehari-hari. Bahkan kalau nggak ada pekerjaan, saya bingung, ngapain besok? Jadi, puji Tuhan ada pekerjaan itu memang saya setuju sekali. Membuat kita lebih bergairah, lebih punya motivasi. Baik, kalau tidak ada, kami akan berikan waktu ini kepada dokter untuk closing statement dan mungkin memberi respons dari apa yang Tigor alami dan yang saya alami. Silakan, dok.
Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Sitompul. Jadi kalau kita berbicara tentang yang kita alami, maka itu adalah satu proses sebagaimana Roma 8 ayat 28. Dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia, bagi orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Amin. Kalau kita berbicara tentang apa yang kita alami, kita semua berbeda-beda pengalaman kita. Tetapi dalam hal berbicara tentang orang yang kita tolong, mungkin kita hampir sama. Nah, makanya kan disampaikan bahwa kita haruslah menjadi orang yang bijaksana. Kalau saya boleh sarankan bahwa bila mana kita sudah memberikan pertolongan, kemudian dia tidak bisa mengembalikan, maka kita boleh stop sampai di situ. Tunggu sebentar, ada ini saya harus lakukan sedikit, ada tamu datang. Bentar. Silakan dok, silakan dok. Sebelum boleh mungkin selama dokter nggak ada yang mau kasih respons akan persoalan yang sedang saya hadapi dan Tigor, mungkin ada yang kasih pendapat, boleh silakan. Jangan pakai ayat-ayat Al-Quran dulu, ucap penggabean, tapi yang kira-kira yang hari-hari aja lah. Kira-kira apa yang harus kita lakukan kalau kita mengalami hal seperti ini. Oh, sekarang dokter udah datang lagi. Ya, sorry. Kebetulan ada aktivitas, kemudian ada yang ini. Oke, dok. Kalau saya memang beberapa juga yang datang dan melakukan hal itu, bahkan kadang-kadang jadi minta bulanan. Tolonglah, kemudian tolonglah. Akhirnya satu ketika saya baca juga satu kutipan bahwa kita harus bijaksana. Kenapa? Karena orang itu jadi tidak mau bekerja. Ya, atau tidak bekerja dengan sungguh-sungguh. Akhirnya saya katakan, saya akan stop. Saya kasih kepada kamu untuk kamu buka usaha. Cukup besar, dia bilang, saya mau menjadi Grab. Terus saya bilang, kamu, seingat saya kamu nggak bisa bawa sepeda motor. Saya bilang, kok kamu mau Grab? Grab sepeda motor, Grab bike. Ketawa dia. Kemudian dia bilang, ya, kalau gitu buka usahalah, jualan. Yaitu seperti tadi. Saya kasih. Saya bilang, ini ya, sudah selesai ya. Kalau kamu jualan, jangan minta-minta lagi. Dan yang terjadi adalah, jualannya tidak jadi, dia minta lagi. Tapi saya katakan stop, karena itu tidak mendidik. Bila mana kita mau untuk melakukan sesuatu yang baik kepada saudara-saudara kita, apakah seiman atau tidak seiman, maka kita harus lakukan dengan sesungguhnya, dengan bijaksana. Sebentar lagi ini ada yang ketok lagi nih. Lagi ada acara, Bro David. Mungkin ada seminar. Ya, dia menyediakan waktu buat kita udah baik sekali. Jadi kita juga lagi bergumul ini. Ntar sama tetangga dibilang, saya hampir-hampir nggak tahu nih, coba nggak biar. Orang itu RT saya. Dia bergaul dengan kita, ada yang namanya Habib dipanggil Haji. Apakah baik saya tanyakan, hampir saya tanya gini, kenapa sih kalau ngobrol kamu sama mereka kalau pinjam ke gua? Oke, Ya, silakan. jadi kalau saya lihat bahwa kita semua menghadapi hal yang hampir sama. Tapi kita harus menjadi bijaksana untuk orang-orang yang kita tolong. Memang pengorbanan dirilah, sebagaimana tadi sudah disampaikan dalam kutipan-kutipan roh nubuat maupun kasih kepada sesama manusia. Sebagaimana Yesus berkorban sampai dirinya mati untuk kita. Mungkin kalau uang kita diambil kemudian mereka tidak bisa mengembalikan, kita mungkin berpikir bagaimana Tuhan akan boleh membantu mereka untuk bertanggung jawab. Karena memang tanggung jawab itu adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh orang yang mengatakan dirinya meminjam. Dan memang kita nggak ada lagi ya tahun tahun kabisat ya, tahun ke-7 hilang semua hutang orang ya, nggak ada lagi model itu sesuai dengan yang ada di dalam Alkitab. Tapi mungkin kalau sampai 7 tahun, 7 bulan sudah tidak bisa dikembalikan, ya sudah kita anggap saja tidak lagi menjadi bagian yang perlu untuk kita tagih. Mungkin begitu ya.
Tapi yang saya ingin sampaikan sebagai closing statement, kita semua belajar bahwa hidup ini satu kesempatan di mana Tuhan berikan bagi kita untuk melakukan banyak hal. Tetapi yang paling utama adalah satu kesempatan di mana kita boleh menjadi juru kabar Allah melalui perbuatan baik kepada setiap orang. Karena implementasi daripada kita menurut hukum adalah kasih. Dan kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama manusia. Kasih tanpa pengorbanan diri, tanpa kerendahan hati, bukanlah kasih. Biarlah kita mau melakukan hal itu dengan tekun, dengan rajin kita melakukan hal yang memuliakan nama Tuhan dengan menghidupkan kasih kepada sesama kita dimanapun kita berada. Itu mungkin closing statement saya. Terima kasih, selamat malam bagi kita. Terima kasih dokter, selamat malam atas renungannya, atas waktunya di antara sela-sela kesibukan yang luar biasa, tetap menyiapkan waktu untuk membawa renungan di sini. Baiklah, untuk lagu penutup akan diputarkan lagu dari Kuartet Suara Nubuatan yang berjudul Selamat Jalan Saudaraku. Sebelum saya putar video ini, loh nggak muncul. Sebentar ya. Kok aneh munculnya nih. Ada gangguan kayaknya. Pelan-pelan aja, malah panik, malah ngilang. Saya ulang lagi. Oke. Jadi lagu ini lagu lama dari Kuartet Suara Nubuatan, tapi kami tampilkan gambar dari teman-teman dari angkatan 1980, berarti angkatan saya. Jadi kami tamat tidak banyak, nggak sampai 100 saya rasa. Tapi yang meninggal rupanya yang sudah pergi duluan lumayan banyak ya, di atas 10, jadi hampir 1/10-nya. Jadi ini untuk mengenang mereka dan juga mengingatkan kita bahwa waktu kita itu sedikit. Semakin panjang usia kita, semakin sedikit waktu kita. Jadi ini mengingat teman-teman yang sudah pergi duluan dari teman-teman UNAI 1980. Selamat jalan, wahai saudaraku. Selamat jalan kami ucapkan. Harap Tuhan menyertai engkau sampai kita berjumpa lagi. Selamat jalan, wahai saudaraku. Selamat jalan kami ucapkan. Harap Tuhan menyertai engkau sampai kita berjumpa lagi. Harap Tuhan menyertai engkau sampai kita berjumpa lagi. Selamat jalan, wahai saudaraku. Selamat jalan kami ucapkan. Harap Tuhan menyertai engkau sampai kita berjumpa lagi. Selamat jalan,
wahai saudaraku. Selamat jalan kami ucapkan, harap Tuhan menyertai engkau, sampai kita berjumpa lagi. Harap Tuhan menyertai engkau, sampai kita berjumpa lagi. Baik, sebagai taman informasi, tadi kita mendengarkan kuartet. Yang paling kanan itu angkatan saya, dan beberapa waktu lalu pun beliau sudah berpulang telah wafat, yaitu Saudara Pardemas Tambunan. Tadi ya kuartet yang paling sebelah kanan, yang suara bass. Baiklah, untuk doa penutup, kami mohon Dr. David boleh berdoa untuk kami semua dalam doa penutup ini. Silakan. Baik, kita tunduk kepala dan kita berdoa. Allah Tuhan yang penuh kasih, kami boleh datang ke hadirat-Mu oleh karena Engkau begitu mengasihi kami. Engkau memberikan kepada kami kesempatan untuk memahami betapa kami boleh melakukan aktivitas selama Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk hidup di muka bumi ini. Bekerja, terutama melakukan pekerjaan yang Engkau perintahkan kepada kami. Pekerjaan untuk melakukan kasih kepada semua orang, untuk menunjukkan bagaimana kami mengasihi Engkau. Bapa, ampuni kami, oleh karena kami sering dikuasai oleh kepentingan diri. Dan kami tahu, bila mana Engkau rindu untuk menyelamatkan kami, kami pun rindu untuk Engkau selamatkan. Oleh karena itu Bapa, biarlah kiranya Engkau memberikan Roh Kudus-Mu. Dalam nama Yesus, curahkan Roh Kudus-Mu mengisi hati dan pikiran kami yang hadir pada malam hari ini, untuk digerakkan oleh kuasa yang akan membuat kami berubah dari seorang yang mementingkan diri menjadi seorang yang mau berkorban sebagaimana Yesus. Dari seorang yang berpikir sudah cukup untuk melakukan pekerjaan di muka bumi ini, menjadi seorang yang terus mau dengan tekun melakukan ibadah yang murni, melakukan perbuatan baik kepada semua orang yang ada di sekitar kami. Kami rindu Tuhan, bila mana Yesus datang kedua kali, kami semua yang masih Engkau berikan kesempatan untuk hidup, boleh bertemu dengan sahabat-sahabat kami yang telah mendahului kami. Kami boleh juga bertemu dengan Engkau Tuhan, sehingga kami akan boleh mendapatkan satu sukacita yang Engkau janjikan bagi kami. Biarlah Engkau juga menyertai kami dalam istirahat kami malam ini. Bangunkan kami besok pagi untuk boleh melakukan aktivitas kami, pekerjaan kami dalam pelayanan kepadamu Tuhan, masing-masing kami. Jadilah kehendak-Mu, hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Amin. Terima Amin. kasih, Dokter. Terima kasih. Baik, Tuhan memberkati. semuanya. Kami atas nama tim pelayan How Are You Brother and Sister mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi sepanjang tahun ini yang telah kita lalui. Biarlah apa yang kita saksikan dan dengar dapat menambah pengetahuan kita dan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Kiranya Allah Tuhan memberkati kita semua sampai kita kembali lagi berjumpa dalam Zoom yang akan datang di tahun yang akan datang di bulan Januari. Tentu kami tahu tidak ada gading yang tak retak. Banyak kesalahan, banyak kekurangan. Tapi biarlah itu jadi pelajaran bagi kita untuk hari demi hari lebih dekat. Dan biarlah pelajaran yang telah kita terima bukan hanya sekedar menambah pengetahuan. Tetapi kita harus banyak berdoa,
Saya baca di dalam Roh Nubuatnya katakan, sungguh-sungguh harus banyak berdoa di akhir zaman. Harus lebih tekun. Karena kita akan menghadapi suatu masa yang lebih sulit. Biarlah grup ini menjadi penghiburan, menjadi kekuatan, menjadi sukacita, dan menjadi bekal kita untuk lebih baik dari hari ke hari, seperti renungan pada malam. Tuhan memberkati kita, dan kami silakan kalau ada yang bersalam-salaman satu dengan yang lain. Oras humala. Oras, Pak. Oke, selamat malam. Thank you, bro. Kumaha damang Bapak AU. Pangestu. Puji Tuhan. Alhamdulillah. Amin. Amin, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gusti Allah ngabarokahan sadayana. Amin. Terima Ini kasih. Pak AU Dr. David. termasuk ini penggemar renungan Selasa malam juga nih. Di sini di chat ada dari saudara Muhammad Sahal. Saya tadi lihat tapi sekarang mungkin dia udah keluar. Dia katakan demikian. Semoga bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini kiranya diberi kesehatan selalu, kelancaran dalam urusan. Semoga Tuhan selalu bersama kita. Terima kasih atas ilmu dan hikmah dalam tahun 2023 ini. Ini Amin. Amin. Masih statement dari saudara kita Muhammad Sahal yang masih tentu ada dia. Masih ada, terima Masih ada, kasih. masih ada. Kasih, Mas Muhammad. Masih ada, Iya masih ada. Pak, sama-sama. Semoga Muncul lah. semuanya Oh. ya Barusan ngilang saya selalu. muncul. Makasih Muhammad Sahal, sering-sering Ya, kita siap. komunikasi. Udah lama nih nggak Pak Japri saya nih Sahal nih. Sibuk ngejob Pak. Kalau sibuk ngejawab ya luar biasa, puji Tuhan. Ya. Terima Jangan kasih. lupa Baik. tuh. Oke, Ya, terima sama-sama. kasih semuanya. Terima kasih. Tuhan berkati semua. Terima kasih dokter. Ya. Terima kasih puji Ya, Tuhan. sama-sama. Ya, mari. Terima kasih, Dr. Malam. David. Malam. Tuhan berkati. Semoga Tuhan berkati. tim tidak kapok-kapok untuk melayani karena tetap akan banyak masalah. Biarlah tim yang sudah melayani Tuhan berkati dan lebih semangat lagi, lebih sukacita lagi, lebih berhikmat dalam pelayanan. Nempo. Amin. Nempo Amin. banget humala. Beki semangat. Iya, siap Pak Bapak Nyata. Siap Pak dosen, siap. Sareng Ustadz Ucok. Sareng Tigor. Mohon Pak AU. Nuhun. Kumaha Ibu Damang? Ya alhamdulillah. Masih kene diajar jalan. Makanya kita waktu sisa ini harus digunakan dengan baik ya Pak AU ya. Iya. Nanti kita juga akan sakit juga. Hidup untuk melayani. Betul. Walaupun hal kecil. Betul. Ya. Tapi Ucok unggal minggon kaunai tapi tara mampir duka kumaha ta ci Ucok. Kemana ya? Waktunya guru masih ini, aduh, kadang-kadang buru-buru pulang. Dan Nanti tahun terakhir, baru kita nengok Zoom. lah ke sana. Tahun Terakhir baru di Zoom. Jakarta, iya panginten di Jakarta. Oh, siap. Jadi Tahun baru Pak AU di Jakarta. iya, mau Ayah buang rencana. uang kecil lah, buang uang pensiun dikumpulin di tahun baru, di pesta-pestain dikit lah. Udah bosan di Leweng. Di Leweng bosan. Sementara orang dek kaleuweung. Baliknya iraha gitu. Ke Jakarta rencana ke Ya. PIM 28. Terus sekitar sampai tanggal berapa, Cenah? Oh, Paling di kita di Jakarta. Bandung di tanggal KP- 2. Oh. Oke lah. Mugi-mugi keping 2 terus di Leweng. Oh, siap. Atuh, tapi kayak Kak Imah mau ayeuna naon gor da karek balik. Jadi kudu datangna tanggal 5 atau tanggal 4 mem masak heula si mem atau nitah heula batur. Tapi upami humana Kurang rek mawa dahareun, mangkat atuh. keping 5. Ya langkung sae. Kaleng we. Beli ayam goreng di lauk. Iya, Bu Cantik. Tapi upami model humala, model Tigor, dongkap ka Leweng,
Temenang mau awak mungkul temenang. Kudu mau naonnya Pak. Makanya mampir dulu di warung Bu Cantik. Enggak, Kalau dulu tukar sama anduk. Barjeng anduk batur. Barjeng anduk batur. Celana Si jeans Ucok. batur. Celana jeans batur. Iya, cerita. Saya kan jadi janitor. Lalu saya ngebersihinnya tuh lapelnya khusus. Jadi bikin dari kayu. Bukan yang Iya. dikasih dari ini. Jadi palangnya gede. Supaya dorongnya cepat. Iya, dipakai kainnya ini anduk bekas. Tapi kan anduk lama-lama aus kan. Habis. Nah, saya selalu lihat anduk siapa yang nganggur. Kalau udah lewat seminggu saya ambil. Nah, pas saya lagi ngepel, Ucok lewat. Gor, itu anduk saya. Yang bener itu udah seminggu lebih, udah lapur. Kenangan lama. Itu kalau di pelajaran Islamologi itu masa jahiliyah. Iya. Tapi pelajaran mending tadi dijadiin bagus. rapel. Pelajaran tadi. Ya, pelajaran tadi sangat baik. Sedikit komentar dulu lah. Memang sejak saya masuk ke UNAI, ada prinsip menolong mahasiswa. Kalau mahasiswa itu menolong dirinya dulu. Jadi membantu orang yang patut ditolong. Jadi bukan untuk senang-senang. Begitu. Ya, setuju. Itu kebijaksanaan ya. Jadi sampai sekarang, kalau saya minta tolong Kuntara membantu mahasiswa, langsung dia tanya, kerja di mana? Begitu. Kalau tidak ada kerja, jangan. Nggak ada bantuan. Setuju. Gitu. Jadi kalau ini masalahnya gini Pak AU. Kalau itu kan student kan akan menurut kita. Kalau tetangga kan teu nyaho. Ngan sebut si eta mah teu bisa nulungan. Si eta mah tetangga kan kita nggak mau lihat mana gawe teu minta minjem ke orang. Kan nggak bisa. Dan itu yang upamito sepuh kieu nu rada anu mah kedah nulungan kakolot. Ya, itu idealnya, tapi buktinya mah henteu. Sampai sekarang kita ada penjuan yang saya bilang tadi, istri kerja sebagai guru. Dia punya sebagai supir Grab, bawa mobil yang bukan sewaan, mobil dia sendiri. Tapi mungkin masih cicil. Jadi secara ekonomi Pak, Tuhan selalu berkati kita. Tetap kita ini jadi sumber untuk diminta tolong. Iya. Dan kita nggak bisa ngomong gini, lu kan muda, sekali-sekali mungkin iya. Tapi kalau terus-terus kan kesannya nanti, dia bisa nolongan jelema ieu mah. Nah, ada di sini yang saya mau nanya nih, kira-kira cantik enggak ya? Kalau saya sekali-kali sekedar untuk memancing bilang gini, lu kalau kita ada WA group, kalau hahaha ke Habib, Bib, dipanggilnya ada Pak Habib ini, Pak Haji gini, rame. Tapi kenapa kalau pas lu perlu duit kok ke gua? Kenapa sih di sebelah lu Haji, di sebelah lu Haji, kenapa ke gua? Gua tadinya memancing pengen tahu dia reasonnya apa. Kedua, unggal abdi ka pasar kalembang atana ka Cimahi. Duka kunaon abdi teh selalu dipanggil Pak Haji cenah kitu. Duka kunaon tah? Ya, saya juga kalau yang nggak kenal panggil saya antara kalau kenal tetangga opung, kalau orang lewat Pak Haji. Karena rupanya kalau kita udah tua, bagi orang Muslim itu haji itu sudah sesuatu yang kayaknya kudu. Kedua penghormatan buat kita itu mah penghormatan. Pak Haji selalu gitu aja. Karena bagi mereka kita ya selayaknya jadi haji lah. Haji Wekdut. Ya, jadi penghormatan itu Pak Panjaitan tetangga-tetangga saya opung manggilnya banyak. Opung. Tapi kalau nggak tahu banyak kalau lewat Pak Haji, misalnya tukang-tukang apa lewat panggil saya Pak Haji. Tapi di dia mah di Mokla ieu di kantor desa sareng di kecamatan sok naros kan
Ari Pak AU teh orang naon saleresna cenah kitu tah. Lantaran bergaul make bahasa Sunda. Iya. Jadi cek saya mah nu penting jadi orang areng ge teu naon tah gitu. Orang Ya. areng mah di sawah meureun. Makanya itulah yang tadi jadi nasihat, kita harus berlaku Bergaul. baik sebaik mungkin, tetapi juga harus berhikmat. Makanya kita berdoa Tuhan kasih hikmat supaya Pan kita Ustaz Ucok ngomong menginjil teh kedah kenalan heula, jenten babaturan, Iya, sobat heula. Tah aijeng ti tangga kedah sobat pan betul, pasti. dina pergaulan eta tos bagian dari penginjilan. Iya, betul, sangat setuju. Dan itu nggak usah berupa duit. Kalau kita Kedah bersihin, mawa ya, bersihin, tos nginjil eta. contohnya bersihin got, ya jangan cuma got sendirilah. Got sebelah juga ikut aja dibersihin. Nggak masalah. Nah, jadi iraha juga dia. Nah, kan si Tigor tadi nu ngomong tah. Soalnya di Cimahi ka Mokla deket. Deket.